Baik, afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Nah, nusil qala al-musannif rahimahullah Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Fadl rahimahullah al-mutawaffى sanah 18 900 min al-hijrah an-nabawiyah qala fi mukhtasar latif faslun wa yustahabbu sujudus sahu. Nah, jadi seperti yang sudah kita sebutkan bahwa apa ini pembahasan sujud sahwi setelah pembatal sholat ini sebagai pelengkap ya. Ya, ini bagaimana konsekuensi yang dilakukan atau apa konsekuensi jika seorang meninggalkan rukun, meninggalkan sunnah ya di dalam sholat. Sudah disebutkan kemarin bagaimana konsekuensi kalau seorang melanggar. Ya, seorang melanggar salah satunya adalah membatalkan sholatnya. Nah, sekarang kata beliau rahimahullah faslun wa yustahabbu sujudus sahwi. As-sahwu secara bahasa bermakna nisyan, bermakna lupa, yakni zuhulul qalbi an syai'in ma'lum. Lalainya hati dari sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi dia sudah tahu tapi kemudian hilang dari hatinya. Semisal orang puasa kemudian dia makan. Ya, dia tidak lupa, dia tidak lupa bahwa haram makan ketika puasa. Yang hilang dari hatinya adalah dia sekarang sementara puasa, gitu. Yang hilang dari hatinya dia sementara puasa dan dia tahu dia puasa dari malam mungkin makan sahur gitu ya. Dia subuh dia makan sahur dan seterusnya dia berniat, dia tahu dia puasa, tapi ketika itu dia lupa, hilang dari hatinya pengetahuan bahwa dia sementara puasa, kemudian dia makan. Taib ini sahu. Taib. Ini makna secara bahasa, tapi makna secara istilah dari sahu dalam bab ini ya, itu lebih luas daripada itu. Di mana sujud sahwi itu tidak hanya disyariatkan ketika seorang lupa, tapi bahkan disyariatkan kalau seorang sengaja. Sebentar. Baik. Jadi jangan sampai Anda berpikir oh sujud sahwi, sujud karena lupa. Berarti sujud sahwi hanya disyariatkan kalau dia lupa, kalau dia meninggalkan sesuatu, dia melanggar sesuatu karena lupa. Nah, tidak. Hatta walaupun dia sengaja. Seperti akan diterangkan nanti meninggalkan tasyahud awal. Ya, meninggalkan tasyahud awal, dia lupa atau sengaja, ya sujud sahwi. Tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud awal, ya, mau dia lupa, mau dia sengaja, sujud sahwi. Baik, maka penamaan sahu untuk sujud ini mimbabit taglib, mimbabit taglib berdasarkan hukum kebanyakan. Karena kebanyakannya orang melanggar karena lupa, ya karena lupa. Jelas sampai sini. Tapi yang sengaja juga kena hukum. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana makna secara istilah lebih luas dibandingkan makna secara lughah, secara bahasa. Biasanya ya makna secara bahasa lebih luas dibandingkan makna secara istilah. Itu asalnya begitu. Tapi ada beberapa kata yang mendapatkan pengecualian dari kaidah ini, di mana makna istilahinya lebih luas dibandingkan makna lugawi. Lihat makna lugawi sahu itu lupa. Tapi makna istilahinya mencakup yang tidak lupa. Mencakup sengaja. Berarti lebih lebih luas. Baik. Kata beliau rahimahullah wa yustahabbu sujudus sahwi. Disunnahkan sujud sahwi. Nah, setelah difahami eh, apa definisi sujud sahwi bahwa ia adalah sujud yang dilakukan karena adanya khalal, adanya kekurangan pada sholat seseorang. Apakah kekurangannya berupa menambah ya atau kholalnya itu berupa mengurangi atau baik dia lupa ataupun dia sengaja. Maka kata sahwu di sini kata para fuqaha bermakna mutlakul khalal, bermakna semua jenis khalal secara mutlak. Hmm. Walaupun nanti akan dijelaskan bentuk khalalnya gimana ya, tapi dia berlaku secara umum. As-sahwu mutlakul khalal, semua bentuk kekurangan dalam sholat, baik menambah, mengurangi, ragu-ragu, lupa, sengaja. Hmm. Baik. Apa hukum sujud sahwi ini? Kata beliau wa yustahabbu, hukumnya mustahab.
Hukumnya apa? Mustahab. Ini yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah. Kenapa sujud sahwi ini mustahab? Karena akan disebutkan nanti salah satu fungsi sujud sahwi adalah untuk mengcover sunnah abad. Untuk mengcover apa? Sunnah. Tatkala sujud sahwi itu mengcover sunnah, bisa dipakai untuk mengcover sunnah, itu menunjukkan dia sunnah. Kenapa dikatakan sujud sahwi tidak wajib? Karena dia tidak bisa di-cover, digunakan untuk menutupi kekurangan karena meninggalkan yang wajib. Ada orang tidak ruku tidak ruku dalam sholat karena lupa, gitu ya. Kurang kurang ruku apa? Dia tidak ruku karena lupa, jelas? Ya, kurang rakaat karena lupa, itu tidak bisa di-cover dengan sujud sahwi. Kalau kurang rukun, maka harus mendatangkan rukun tersebut. Kalau masih bisa, kalau enggak ditambah satu rakaat. Jelas ya? Tidak bisa kemudian lupa sujud satu kali, terus pas terakhir sujud sahwi saja. Itu tidak boleh dan tidak sah. Tatkala sujud sahwi tidak bisa dipakai untuk menutupi yang wajib, dari sini kita bisa tahu bahwa dia hukumnya dia hukumnya tidak wajib. Karena seandainya dia wajib, pasti bisa dipakai untuk mengcover yang wajib. Jelas ya? Dan hukum sunnah ini berlaku untuk semua jenis kesalahan tadi. Khalal, mutlakul khalal. Apapun khalalnya, sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Karena itulah, kalau ada seorang yang keliru dalam sholatnya, terjadi sebab-sebab sujud sahwi dalam sholatnya, maka disunnahkan bagi dia untuk sujud sahwi. Hukumnya sunnah. Bagaimana kalau dia tidak sujud sahwi? Misalnya dia tinggalkan kunut subuh, dia tinggalkan ini dan itu dari akan disebutkan nanti dia melanggar gitu ya. Kemudian di akhir sholat dia tidak sujud sahwi, maka sholatnya tetap sah. Kalau dia tidak sujud sahwi, maka sholatnya tetap sah, tapi sholatnya makruh. Dia tidak berdosa juga, tidak berdosa karena ini sunnah. Cuman sholatnya apa? Makruh. Karena sujud sahwi ini adalah sunnah muakkadah. Dan meninggalkan sunnah muakkadah dalam sholat hukumnya makruh. Jelas ya? Baik. Kata beliau rahimahullah, bagaimana tata cara sujud sahwi? Wahuwa sajadatan. Sujud sahwi itu dua kali sujud. Dua kali sujud yang diperantarai dengan duduk di antara dua sujud. Diperantarai dengan duduk di antara dua sujud. Baik. Dua kali sujud ini secara mutlak dan hanya dilakukan satu kali saja. Maksudnya dua kali sujud, satu kali dilakukan. Berapa banyak pun kesalahannya dalam sholat. Misalnya di rakaat pertama, misalnya sholat zuhur, rakaat pertama dia ada melakukan satu sebab sujud sahwi. Di rakaat kedua ada lagi dia langgar, ya. Yani ada lagi kekurangan yang membuat dia disyariatkan sujud sahwi. Rakaat ketiga juga begitu, rakaat keempat juga begitu. Biar banyak kesalahannya, selama semuanya itu sebab sujud sahwi, maka cukup di cover empat kesalahan itu dengan dua sujud saja. Jadi bukan dua kesalahan dua kali sujud sahwi, tiga kesalahan tiga kali sujud sahwi, tidak. Jelas ya? Cukup satu sujud sahwi saja. Satu kali maksudnya, satu kali ya ini dua sujud. Taib, Allahu taala alam bisawab. Karena itulah kalau seorang itu ya mau sujud sahwi di akhir sholat, ya dia melakukan kekeliruan, kemudian dia sujud sahwi, maka sujud sahwi ini apa harus dia lakukan dua kali sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, setelah itu sujud lagi, setelah itu duduk tahiyat akhir. Hmm. Ini salam langsung. Karena akan disebutkan nanti tempatnya sebelum salam. Baik, perlu diperhatikan bahwa sujud sahwi ini bukan bagian dari sholat, bukan bagian dari sholat. Ya, dalam artian begini, bukan bagian dari sholat gimana ya? Maksudnya dia adalah sunnah yang dikerjakan di dalam sholat. Sunnah yang dikerjakan di dalam sholat. Nah, dan pada dasarnya sujud sahwi tidak ada dalam sholat, bukan bagian dari sholat. Karena itulah sujud sahwi tidak tercover oleh niat sholat. Sujud sahwi tidak tercover oleh niat sholat. Ya, maka diwajibkan untuk niat sebelum sujud sahwi. Perhatikan kalau dia mau sujud sahwi,
setelah misalnya dia baca at-tahiyat, ya, mubarakat dan seterusnya, sampai mau salam dan dia mau sujud sahwi karena dia melanggar, sebelum sujud sahwi dia munculkan niat. Ini saya mau sujud sahwi. Munculkan niat dalam hatinya. Baik, saya mau sujud sahwi. Jangan langsung sujud. Kalau dia langsung sujud tanpa niat, batal sholatnya. Jelas ya? Kalau dia langsung sujud tanpa niat, maka batal sholatnya. Kalau dia tahu hukum dan sengaja. Kalau dia tahu hukum dan sengaja, maka batal sholatnya. Kenapa? Karena dia dengan sengaja menambah sujud dalam sholat tanpa niat. Ini tiba-tiba sujud. Sujud apaan ini? Tidak pakai niat. Baik? Karena itulah perhatikan, penting diperhatikan. Kalau seorang mau sujud sahwi, ya, ketika dia akan sujud sahwi, dia munculkan niat dalam hatinya. Sujud bersamaan dengan turun bahwa ini adalah apa? Ini adalah sujud sahwi. Jelas ya? Baik. Kemudian kewajiban dan sunnah-sunnah terkait dengan dua sujud ini, serta duduk di antara dua sujudnya, itu sama seperti dua sujud dalam sholat yang diperantarai dengan duduk di antara dua sujud. Sama aturannya. Iya. Sudah dipelajari apa syarat sah sujud, ya kan? Syarat sah sujud dalam sholat, maka itu juga berlaku untuk sujud sahwi. Kalau mau sah. Kalau mau sah, sujud sahwinya dua-duanya harus memenuhi syarat sah sholat yang telah berlalu. Harus tumak nina, harus nungging, ya, harus terbuka dahinya, maksyufah, ya, harus tahamul ala ra'si, dan seterusnya dari syarat-syarat yang sudah disebutkan. Demikian pula duduk di antara dua sujudnya harus terpenuhi syarat. Harus tumak nina, harus lurus punggungnya, tidak boleh meniatkan yang lain. Baik, ini syarat-syarat semuanya. Ya, Allahu taala alam bisawab. Jadi intinya dia harus meniatkan sujud sahwi dan aturannya itu sama persis. Bacaannya pun sama. Ya, ini bisa kalau dia mau samakan bacaannya baca Subhana rabbiyal a'la tetap dibaca, ya, di dua sujud. Jelas sampai sini tetap disyariatkan apa? Subhana rabbiyal a'la atau doa-doa sujud yang lain. Boleh. Sudah ya? Kemudian dikatakan di sini tadi, Afwan saya lupa, dua kali sujud. Sujud sahwi itu dua kali sujud. Kalau ada orang sujud sahwi cuma satu kali, batal sholatnya. Kalau dia tahu hukum dan sengaja. Misalnya nih, dia melakukan sebab sujud sahwi. Dia sudah niat ini sujud sahwi. Nah, sebelum salam, dia niat sujud sahwi. Taib, dia niat sujud sahwi, dia sujud. Allahu Akbar, sujud. Setelah terbangkit, Allahu Akbar. Setelah itu langsung salam. Dengan sengaja, maka ini batal sholatnya. Sengaja tahu hukum batal sholatnya. Kenapa? Karena sujud sahwi itu dua sujud, bukan satu. Kalau kamu cuma sujud sahwi satu kali, jelas ya, sujud sahwi cuma satu kali, maka berarti kamu menambah sujud dengan sengaja. Itu bukan tambahan sujud sahwi. Karena sujud sahwi dua. Maka kalau dari awal dia sudah niat, ah saya mau sujud sahwi, tapi cuma mau satu kali sujud, batal sholatnya. Kapan dia satu kali sujud, terus bangkit, lalu salam, batal sholatnya. Baik, wallahu alam bisawab. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, qubailas salam. Tempatnya sujud sahwi itu sebelum salam. Yakni pokoknya terakhir setelah selesai baca tahiyat tahiyat air, setelah baca salawat, ya. Setelah itu mau berdoa dulu, berlindung dari empat perkara, mau berdoa lagi, pokoknya tinggal salam, ah, baru di situ sujud sahwi. Ya, baru di situ sujud sahwi. Tapi terkait dengan tempat tempat sujud sahwi ini sebenarnya khilafnya, ya, khilaf di kalangan fuqaha hanya terkait dengan yang mana yang paling afdol. Wa illa para ulama sepakat, sebagian mengutip ijma. Sebagian ulama mengutip ijma bahwa sujud sahwi boleh dikerjakan sebelum salam dan atau setelah salam. Sebagian fuqaha mengutip ijma akan akan bolehnya sujud sahwi sebelum salam atau setelah salam. Baik, ini tidak ada khilaf. Mau sujud sahwi sebelum salam, sujud sahwi setelah salam, sah. Ittifaq ulama. Yang menjadi mahalul khilaf adalah yang mana yang lebih utama, sebelum atau setelah. Baik.
Pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah bahwa sujud sahwi itu afdolnya, sekali lagi afdolnya adalah sebelum salam. Tinggal salam. Selesai semuanya tinggal salam, sujud sahwi di situ. Ya, berdasarkan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ar-riwayat, dalam hadis al-muttafaq alaih ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa tasyahud awal, beliau langsung berdiri di rakaat kedua. Kemudian ketika rakaat keempat, orang-orang siap salam, menunggu salamnya Nabi SAW. Kemudian tiba-tiba beliau sujud sahwi sebelum salam. Nah, dan kata para fuqaha Syafi'iyah, ini adalah amalan terakhir Nabi SAW. Sebagaimana dikatakan oleh Az-Zuhri, rahimahullah. Innama yu'khadhu min amri Nabi SAW al-akhir summal akhir. Kata Zuhri rahimahullah, yang diambil dari urusannya Nabi SAW adalah yang terakhir, kemudian yang terakhir. Beliau menyinggung masalah sujud sahwi. Ya ini dulu di awal-awal memang Nabi SAW pernah sujud sahwi sebelum salam, setelah salam. Pernah dulu. Dalam riwayat Nabi SAW pernah sujud sahwi setelah salam. Tapi terakhir-terakhirnya Nabi SAW konsisten sebelum salam. Artinya menurut beliau yang setelah salam itu mansuh. Ya, setelah salam itu mansuh. Ini alasan dalil naklinya. Adapun dalil aklinya, yakni sisi munasabahnya, karena sujud sahu itu disyariatkan untuk kekurangan sholat. Maka seharusnya ya munasabahnya, cocoknya karena dia dilakukan untuk kekurangan sholat, ya tentunya dikerjakan di dalam sholat. Karena kan sholatnya kurang. Jadi sebelum tinggalkan sholat, sempurnakan dulu kekurangan itu. Kalau sholatnya kurang baru dia salam, berarti kan sudah selesai sholat dalam keadaan kurang. Jelas ya? Selesai sholat dalam keadaan kurang. Maka cocoknya, munasabahnya, sujud sahwi sebelum salam, sebelum selesai sholat. Supaya kalau di sholatnya itu ada yang kurang tadi gitu ya. Sebelum salam, sholatnya sudah sempurna kembali. Ditutupi oleh sujud sahwi. Ini sisi munasabahnya. Allahu a'lam bissawab. Walaupun tadi, kalau misalnya ada seorang sujud sahwinya setelah salam, baik sengaja maupun lupa. Misalnya ada orang sengaja sujud sahwi setelah salam. Ya, atau ada orang yang pendapatnya sebelum salam, mazhab Syafi'iyah. Tapi dia lupa. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi, dia baru ingat lah. Saya tadi seharusnya sunnahnya sujud sahwi. Dia baru ingat setelah salam, belum lama, maka di sini dia masih boleh sujud sahwi. Disunnahkan bagi dia untuk sujud sahwi setelah salam. Iya, jelas sampai sini. Cuman perhatikan, kalau dia sujud sahwi lagi setelah salam, berarti dia masuk kembali ke dalam sholat. Misalnya, sudah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sah sholatnya, selesai kan? Tapi dia sujud sawi lagi. Semua niat sujud sawi. Lihat, ingat niat ya, sujud sawi. Allahu Akbar. Nah, ketika dia takbir ini, masuk ke dalam sujud sahwi kembali, berarti dia kembali lagi dalam sholat. Nah, konsekuensinya kalau di dua rakaat sujud sahwi, dia kentut, misalnya kan, atau ada terjadi pembatal sholat, maka sholatnya semuanya batal. Harus ulang dari awal. Karena dia masuk kembali ke dalam sholat. Dia masuk kembali ke dalam sholat. Misalnya ketika sujud sawi tiba-tiba kejatuhan kotoran burung basah gitu ya. Udah batal sholatnya. Batal sholatnya. Baik. Karena dia masuk kembali ke dalam sholat. Allahu ta'ala alam bisawab. Ya ini terkait dengan apa? Terkait dengan ahkam sujud sahwi. Kemudian di sini Al-Musannif rahimahullah menyebutkan dua sebab utama sujud sahwi. Menyebutkan dua sebab sujud sahwi. Sebenarnya sebab sujud sahwi ada empat, cuman di sini beliau hanya menyebutkan dua. Ya, kita sebutkan saja dulu ya, nanti kita tambahkan. Yang beliau sebutkan di sini ada dua. Sebab yang pertama adalah meninggalkan salah satu atau sebagian. Lihat, salah satu atau sebagian. Sebagian artinya dia lakukan tapi tidak sempurna. Hmm. Dia tinggalkan salah satu atau sebagian dari sunnah muakkadah yang telah berlalu. Hmm. Jelas ya? Kita sudah sebutkan sunnah muakkadah kan ada berapa? 20 kalau mau dirinci, ya kan? 5 secara garis besar, 20 kalau mau dirinci. Baik. Kapan dia meninggalkan salah satu atau sebahagian dari sunnah muakkadah, sunnah ab'ab, sengaja maupun tidak sengaja, sujud sahwi. Ini sebab yang pertama.
Sebab kedua yang disebutkan oleh Al-Musannif rahimahullah adalah apa yang beliau sebutkan di akhir pembatal sholat kemarin yang kita katakan nanti kita bahas di sini, yaitu apa? Kalau seorang melakukan pembatal sholat tidak sengaja. Hmm. Kalau seorang melakukan pembatal sholat dengan secara tidak sengaja, di mana pembatal sholat ini kalau dikerjakan dengan sengaja batal, tapi karena dia kerjakan tidak sengaja tidak batal, tapi sujud sahwi. Ini sebab yang kedua, melakukan pembatal sholat secara tidak sengaja, lupa dan semacamnya. Di mana pembatal sholat ini kalau dikerjakan sengaja batal, tapi karena dikerjakan tidak sengaja, jadinya tidak batal, tapi sujud sahwi. Taib. Ini dua sebab yang disebutkan oleh Al-Musannif rahimahullahu taala. Nanti kita tambahkan dua yang lain karena ada empat sebab sujud sahwi. Sebab yang pertama adalah meninggalkan salah satu atau dari sebagian sunnah muakkadah. Lihat kata beliau, indah. Di sini mulai penyebutan. Kapan disyariatkan apa sebabnya seorang itu disyariatkan sujud sahwi? Indah ketika terjadi ini. Apa itu? Tarkit tasyahudil awal. Dia tidak baca tasyahud awal sama sekali. Ya. Tidak baca tasyahud awal sama sama sekali atau tidak lengkap bacaan tasyahud awalnya. Ingat, kita sudah sebutkan mana bacaan tasyahud awal, bacaan tasyahud mana yang wajib, mana sunnah tambahan, ya kan? Nah, yang dibahas di sini yang wajib, ya. At-tahiyatu lillah, salamun alaika sampai akhir sudah berlalu ya. Sudah berapa kali kita ulangi? Baik. Kalau dia meninggalkan sujud sahwi, afwan, dia meninggalkan tasyahud awal atau tidak lengkap bacaan wajibnya, maka sujud sahwi. Baik dia tinggalkan karena sengaja atau tidak sengaja atau lupa. Apalagi wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Ini juga sunnah muakkadah kan? Meninggalkan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Hi di sini kembali kepada tasyahud awal. Sudah disebutkan bahwa membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya sunnah abad, dibaca di tasyahud awal. Jadi kalau ada orang di tasyahud awal cuman sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah langsung berdiri ke rakaat ketiga, maka sujud sahwi. Jelas ya? Sujud sahwi. Dia tidak baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti sujud sahwi di akhir. Apalagi sunnah maka ada kemarin kunut subuh. Kata beliau watarkil kunuti fi subhi. Juga tidak kunut sama sekali, ya, tidak kunut sama sekali atau dia kunut tapi tidak sempurna bacaannya. Misalnya dia hanya baca doa tapi tidak baca pujian atau sebaliknya. Jelas ya? Iya, atau sebaliknya. Baik. Atau dia baca doa kunutnya Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Allahumma hdina fiman hadait, tapi tidak lengkap ada kalimat yang dia hilangkan, maka ini juga sujud sahwi. Baik. Jadi imma dia tinggalkan kunut secara mutlak atau dia lakukan kunut tapi ada yang kurang pada bacaan kunutnya, ini sujud sahwi. Berikutnya wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Nah, meninggalkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya. Ya, di sini kembali kepada kunut. Hmm. Di sini disebutkan kunut subuh ya wakil ya. Kunut subuh dan kunut witir di pertengahan Ramadan sama hukumnya. Kalau ditinggalkan sujud sahwi. Ya. Membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kunut subuh atau witir. Ini juga hukumnya sunnah muakkadah, maka meninggalkannya sengaja maupun tidak sengaja hukumnya sujud sahwi. Taib. Wal qiyami fihi. Ya, dan berdiri ketika membaca kunut. Membaca kunut, membaca salawat itu berdiri. Kalau dia misalnya tidak berdiri, maka apa? Kalau dia tidak berdiri, maka sujud sahwi. Nah, misalnya ada orang di salat subuh, i'tidal rakaat kedua, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kemudian langsung sujud, lupa dia kunut. Taib, atau dia sengaja tinggalkan kunut. Tahu dia, langsung ditinggalkan sengaja. Maka sujud sahwi. Taib. Sudah ya? Ini pembatal yang pertama. Sebab sujud sahwi yang pertama. Jadi kapan dia melakukan salah satu dari
apa melanggar atau meninggalkan salah satu dari sunnah-sunnah ab'ad, sunnah-sunnah muakkadah, maka disyariatkan sujud sahwi. Baik, sudah itu aja, ndak tambah rakaat, sujud sahwi doang yang mengcover. Iya. Ini artinya apa? Artinya kalau dia meninggalkan rukun, maka tidak boleh dikafar dengan sujud sahwi. Misalnya, dia lupa sujud. Dia lupa sujud yang kedua. Kalau dia lupa sujud yang kedua, itu berarti duduk di antara dua sujud, biasanya dia lupa juga. Karena habis sujud, ya langsung apa? Langsung naik berdiri. Iya kan? Atau kalau di tahiyat akhir, langsung tahiyat akhir. Dia lupa sujud yang kedua. Jelas ya? Ya, atau dia dia sujud di tasyahud awal, sujud satu kali, langsung tasyahud awal. Kalau orang meninggalkan sujud yang kedua, biasanya juga meninggalkan duduk di antara dua sujud. Nah, ini kalau misalnya dia ingat, ya, dia ingat, maka dia harus lakukan. Nanti akan dibahas terkait dengan ini ya, bagaimana cara memperbaiki. Tapi intinya adalah kalau dia meninggalkan rukun, tidak cukup hanya di cover dengan sujud sahwi. Dia harus lakukan rukun yang kurang itu, atau bahkan menambah rakaat pada keadaan tertentu, nambah satu rakaat, setelah tambah satu rakaat, terakhir sebelum salam, sujud sahwi. Tetap sujud sahwi, tapi bukan, tapi karena karena di situ ada kholal, tapi tidak cukup kuat untuk mengcover rukun. Enggak. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian dari sini juga kita mengetahui meninggalkan sunnah-sunnah hayat tidak sujud sahwi. Meninggalkan sunnah-sunnah hayat tidak sujud sahwi. Misalnya apa? Dia tidak baca surah setelah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah langsung ruku, sengaja maupun tidak sengaja. Maka ini tidak disunnahkan sujud sahwi. Kenapa? Karena membaca surah setelah Al-Fatihah itu sunnah hayat, nggak disyariatkan sujud sahwi. Kalau ada orang, kalau ada orang dia tidak baca surah setelah Al-Fatihah, habis Al-Fatihah langsung ruku, kemudian di akhir dia sujud dalam keadaan tahu hukum dan sengaja, maka batal sholatnya. Paham? Kalau dia tinggalkan sunnah hayah, kemudian secara sadar dan sengaja tahu hukumnya, di akhir sholat dia sujud sahwi, maka batal sholatnya. Kenapa batal? Karena dia menambah dua sujud tanpa ada alasan. Ngapain kamu sujud? Orang tidak disyariatkan sujud sahwi. Maka ketika dia sujud sahwi, itu menambah sujud dan itu membatalkan sholat. Jelas sampai sini? Wallahu taala alam bisawab. Ini sebab yang pertama dari sebab sujud sahwi. Sebab yang kedua, apa tadi? Melakukan pembatal sholat secara tidak sengaja atau lupa. Di mana pembatal sholat ini kalau dikerjakan dengan sengaja membatalkan sholat. Tapi karena tidak sengaja tidak batal. Lihat kata beliau rahimahullah, penyebab sujud sahwi yang kedua wal kalamil qalili nasian wa ziyadati ruknin fi'liyin nasian wal ukulil qalili nasian. Iya, lihat berbicara sedikit dalam keadaan lupa. Iya, menambah satu rukun fi'li dalam keadaan lupa. Dalam keadaan apa? Lupa. Wal ukulul qalili nasian. Menelan makanan sedikit dalam keadaan lupa. Lihat, semua dipakaikan kata nasian. Karena memang hanya disunnahkan sujud sahwi kalau lupa. yakni kalau melupakan rukun-rukun apa melakukan pembatal sholat dalam keadaan lupa. Kenapa? Karena kalau dia berbicara sedikit dalam keadaan sengaja, batal sholatnya. Walaupun sedikit kalau sengaja batal. Menambah satu rukun fi'li sengaja batal. Misalnya sujud tiga kali sengaja, ruku dua kali di salat normal, bukan di salat istisqa ya, apa bukan di salat gerhana. Di salat biasa, ruku dua kali satu rakaat sengaja batal. Ya, menelan makanan dengan sengaja walaupun sedikit batal. Baik. Ini semua yang disebutkan di sini oleh beliau pembatal-pembatal sholat yang dikerjakan, yang ketika dikerjakan secara sengaja membatalkan sholat. Membatalkan sholat.
Tapi ketika dikerjakan tidak sengaja, tidak membatalkan sholat, tapi sujud sahwi. Dah, ada orang bicara dalam sholatnya sedikit karena lupa, kurang dari apa 6 kalimat kurang atau kurang. Nah, maka di sini disunahkan sujud sahwi. Ada orang ruku 2 kali karena dia mengira dia belum ruku, akhirnya dia ruku lagi. Dia sujud 3 kali karena dia mengira baru 1 kali sujud, padahal sudah 3, padahal sudah 2. Dia tambah 1 kan berarti 3 ya, 3. Maka dia apa? Sujud sahwi. Nah, dia sujud sahwi. Kemudian apa? Dan dia lakukan karena lupa, maka dia sujud sahwi. Karena kalau dia sengaja nambah batal, tapi karena tidak sengaja tidak batal, tapi sujud sahwi. Menelan sedikit makanan, tidak sengaja, batuk, ketelan, tidak sengaja. Udah, sujud sahwi. Tidak batal suratnya. Karena kalau dia nelan dengan sengaja, batal. Udah ya, ini segera jelas. Jadi, fi'lu, apa? Fi'lu ma'amduhu yubtilu sholah infa'alahu nasiya. Begitu bahasanya para fuqaha. Jadi sebab sujud sahwi yang kedua adalah melakukan sesuatu yang kalau dikerjakan dengan sengaja membatalkan, tapi dia melakukannya tidak sengaja. Yakni maka sholatnya tidak batal, tapi sujud sahwi. Baik, ini sebab sujud sahwi yang keberapa? Yang kedua. Penyebab sujud sahwi yang ketiga, penyebab sujud sahwi yang ketiga adalah dia melakukan suatu rukun sholat dalam keadaan ada kemungkinan itu tambahan. Sebab ini yang disebutkan oleh musannif ya. Yang ketiga dari sebab sujud sahwi adalah seorang melakukan apa menambah rukun, jelas ya, menambah rukun dengan sengaja. Lihat, dia menambah rukun dengan sengaja, tapi ada kemungkinan rukun itu pas, bisa jadi juga ada kemungkinan itu tambahan. Artinya dia ragu-ragu. Ya, dia ragu-ragu. Kemudian dia melakukan dalam keadaan ada kemungkinan tambahan. Misalnya, ada orang sholat zuhur, taib, dia sudah 4 rakaat. Pas tasyahud akhir, tiba-tiba ragu-ragu. Ini kayaknya masih 3 ya? Atau sudah 4? Jelas ya? Kita katakan kalau dia ragu-ragu, dia pilih yang terkecil. Kata Abu Syuja rahimahullah, man syakka fi adadi ma ata bihi minar rakaat bana 'alal yaqini wa huwal aqal. Siapa yang ragu-ragu tentang jumlah rakaatnya, maka dia bangun di atas sesuatu yang meyakinkan, yaitu rakaat terkecil. Kalau dia ragu-ragu ini rakaat 3 atau 4, dia jadikan itu rakaat ketiga. Berarti apa? Tambah 1 rakaat berdiri. Nah, ketika dia berdiri nambah 1 rakaat, ini 1 rakaat ini masykuk, diragukan. Apakah ini ada kemungkinan dia tambahan rakaat kelima? Ada juga kemungkinan memang sudah rakaat keempat, betul. Nah, tapi kan dia sengaja melakukannya. Bedakan dengan tadi menambah rukun dalam keadaan lupa. Ini dia sengaja dia lakukan. Paham ya? Sengaja dia lakukan, tapi dia sengaja lakukan karena ada kemungkinan kurang rukunnya. Ada kemungkinan kurang rukunnya. Jelas sampai sini? Iya. Tapi ada juga kemungkinan itu lebih. Maka di sini sujud sahwi. Tidak membatalkan sholat, tapi sujud sahwi. Jelas ya? Misalnya, apalagi? Masalah dia menambah itu tadi menambah 1 rakaat full ya. Demikian pula kalau menambah satu rukun, misalnya kayak sujud. Hmm. Sujud. Dia misalnya sujud. Nah, tiba-tiba ragu-ragu, ini sujud pertama, sujud kedua. Saya tadi sudah duduk dan taruh sujud atau belum ya? Lupa dia. Maka di sini jadikan itu sujud pertama. Taib, jadikan itu sujud pertama, tambah lagi sujud. Secara sengaja, sadar dia tambah lagi sujud. Tapi dia tambah sujud ini karena keraguan, ada kemungkinan itu sujud kedua, ada kemungkinan itu sudah sujud ketiga. Maka tidak membatalkan sholat, tapi sujud sahwi. Baik, ini sebab yang ketiga. Menambah suatu rukun, mengerjakan suatu rukun, ma'ahtimali ziyadah.
dalam keadaan ada kemungkinan itu tambahan. Dalam keadaan ada kemungkinan itu tambahan. Baik. Sebab yang keempat, ya, sebab yang keempat yang terakhir adalah memindahkan zikir-zikir, ya, memindahkan bacaan-bacaan sholat dari tempatnya, ya, dari tempatnya. Ibarat para fuqaha sebenarnya naqlu ruknin qauliyin, menambah rukun, memindahkan rukun kauli dari tempatnya. Cuman dari penjelasan para fuqaha, ini hukum tidak terkait dengan rukun kauli saja, tapi juga berlaku untuk sunnah-sunnah yang kauli. Sunnah-sunnah kauliyah. Kalau dipindahkan dari tempatnya, sujud sahwi. Misalnya ada orang baca Al-Fatihah, paham? Dia baca Al-Fatihah ketika tasyahud awal. Melamun dia, tiba-tiba baca Al-Fatihah, Bismillah. Ya, sujud sahwi. Walaupun tidak lengkap Al-Fatihahnya, baru dia baca Bismillah, dia langsung sadar, ini tasyahud, ngapain baca Al-Fatihah? Baik, sujud sahwi. Hmm. Atau dia baca tasyahud ketika berdiri, sujud sahwi. Sujud sahwi. Atau dia baca kunut, baca doa kunut ketika sujud. Ingat, tapi niatnya baca kunut ya. Bukan dia dia mau katakan, saya mau berdoa dalam sujud. Doa apa ya? Saya mau pinjam doa yang kunut saya yang baca di sini. Itu enggak ada masalah karena kunut kan doa memang ya. Bisa dibaca dalam sujud. Tapi kalau dia dalam hatinya niat, ya, saya baca ini sebagai sujud, sebagai kunut, tapi memang dia lupa kan lagi menghayal. Iya, dia baca kunut, dia baca Allahumma hdina dengan niat kunut, tapi sementara sujud. Ah, ini berarti dipindahkan, batal. Sujud sahwi, sahwi. Atau dia baca Subhana Rabbiyal A'la ketika ruku, Subhana Rabbiyal Azim ketika sujud, ditukar. Tapi ingat, dia baca sebagai bacaan sujud. Dia baca Subhana Rabbiyal A'la di ruku, dalam hatinya ini doa sujud saya baca ini. Cuman karena melamun, dia baca di situ di ketika ruku. Ah, ini sujud sahwi. Atau sebaliknya. Paham? Memindahkan rukun kauli dan yang semisalnya dari zikir-zikir yang sunnah dipindahkan dari tempatnya, maka disyariatkan sujud sahwi. Baik. Nah, ini 4 sebab disyariatkannya sujud sahwi. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian pembahasan terakhir, ya, terkait dengan sujud sahwi makmum. Hmm. Sujud sahwi makmum. Baik, makmum pada dasarnya itu sujud sahwinya mengikuti imam. Kalau imamnya sujud sahwi, dia sujud sahwi. Kalau imamnya apa namanya? Kalau imamnya misalnya eh, eh, tidak sujud sahwi, ya, yakni misalnya si makmum salah dalam sholatnya. Tapi sholat dia sendiri ya. Sholat dia sendiri sebagai makmum ada yang keliru. Imamnya sih aman. Dianya sendiri dalam sholatnya terjadi kekeliruan. Maka di sini dia tidak disyariatkan sujud sahwi, ya, karena imamnya tidak sujud sahwi, karena imamnya tidak salah. Lihat, kata beliau rahimahullah. Jadi tidak ada sujud sahwi sendirian di belakang imam. Itu intinya. Tidak ada sujud sahwi sendirian di belakang imam ketika dia masih sementara menjadi makmum. Walaupun itu kesalahan pribadi dia, imamnya tidak salah, dianya yang salah. Misalnya dia sendiri ketika tasyahud awal dia melamun, akhirnya tidak baca tasyahud awal sampai imam berdiri. Dia berdiri juga. Udah, ini kan kesalahan dia pribadi. Tapi tidak ada sujud sahwi di belakang imam selama masih jadi makmumnya. Kecuali kalau dia sujud sahwi. Sebagaimana kalau imam yang salah, si makmum tidak salah, imamnya sujud sahwi, ya wajib ikuti sujud sahwi. Lihat kata beliau rahimahullah, wa tajibu mutaba'atul imami fihi. Wajib mengikuti imam pada sujud sahwi. Kalau imam sujud sahwi wajib diikuti, yakni baik makmum juga salah atau cuman imamnya doang yang salah makmumnya tidak, ya, maka wajib sujud juga walaupun dia bilang saya nggak salah. Nggak boleh misalnya imamnya sujud sahwi, dia tetap tasyahud akhir. Dia bilang, itu kan dia doang yang salah. Saya kan tadi sudah ingatkan, saya tidak salah. Enggak. Walaupun imammu imammu yang salah saja,
kemudian dia sujud sahwi, maka makmum wajib ikut sujud sahwi. Kapan imam sujud sahwi, makmum tidak sujud sahwi, batal sholatnya makmum. Jelas? Kapan imam sujud sahwi, lantas makmum tidak sujud sahwi, maka batal sholatnya makmum. Kenapa? Karena ini mukhalafah, ya, fahisyah fi sunnah. Ini penyelisihan yang berat dalam hal meninggalkan sunnah sholat. Walaupun sunnah sujud sahwi, tapi meninggalkan mengikuti imam dalam sunnah sujud sahwi itu dianggap pelanggaran berat, penyelisihan yang berat sehingga membatalkan sholatnya makmum. Jelas sampai sini? Jadi wajib mengikuti imam kalau sujud sahwi. Bahkan bagi masbuk, lihat, masbuk kan kalau imam salam, anggaplah misalnya ada imam, imamnya ini pendapatnya sujud sahwinya setelah salam. Atau dia sebelum salam tapi dia lupa. Dia langsung salam. Masbuk kan berdiri tambah rakaat kan? Misalnya dia kurang satu rakaat. Dia berdiri ke atas. Allahu Akbar. Nah, ketika dia berdiri, baru baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba imam di bawah sujud sahwi setelah salam. Maka di sini makmum masbuk ini wajib tinggalkan itu Al-Fatihah. Dia harus turun sujud bersama imam. Paham? Tinggalkan dulu tambahan rakaatnya ini masbuknya. Dia harus turun sujud bersama imam. Setelah imam salam kembali, baru dia nambah rakaat. Paham? Kapan dia tidak turun, batal sholatnya. Misalnya, saya sudah terlanjur berdiri nambah rakaat ini. Ya, imam sujud sahwi, gak usah lah saya ikuti, batal sholatnya. Paham? Karena wajib mengikuti imam fihi, yakni pada sujud sahwi. Kata beliau, falau sajada li sahwi nafsihi au takhallafa an sujudi imamihi amidan aliman bit tahrim batala sholatu. Konsekuensinya, karena wajib mengikuti imam, maka kalau ada seorang makmum sujud sahwi untuk dirinya sendiri. Lihat, sujud sahwi untuk dirinya sendiri. Misalnya dia sendiri yang lupa, kayak tadi ya. Imamnya aman sholatnya, dianya yang lupa. Ketika imam salam, ya, ketika imam salam, dia sujud sahwi sendiri. Nah, ini batal sholatnya. Tidak perlu sujud sahwi di belakang imam. Ya, walaupun kamu sholatnya sendiri, lupa, tapi semua kekeliruan makmum ditanggung oleh imam. Dan imam tidak sujud sahwi. Maka, jelas sampai sini, maka kamu juga apa? Kamu tidak perlu sujud sahwi. Kapan dia sujud sahwi untuk kesalahan dia sendiri? Au takhallafa an sujudi imami. Atau imamnya sujud tapi dia takhalluf, tidak sujud. Nih, imamnya sujud sahwi nih. Dia tidak sujud. Langsung salam sendiri. Atau dia tunggu saja di atas. Duduk. Setelah imam sujud sahwi salam, dia baru ikut salam. Batal sholatnya. Kalau amidan aliman bit tahrim. Kalau dia sengaja dan tahu hukumnya itu dilarang, maka batal sholatnya. Baik, maka tidak boleh sujud sahwi sendiri di belakang imam, sebagaimana kalau kalau itu kesalahan dia sendiri ya, kesalahan dia sendiri, sebagaimana tidak boleh absen gitu ya, tidak mengikuti imam ketika imam sujud sahwi. Walaupun dianya yang salah, kita tidak tetap wajib disunnahkan sujud sahwi mengikuti imam. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini selesai pembahasan terkait dengan sujud sahwi. Naktabi hadzal qadar sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.